Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku jamaah Masjid Al-Amin yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini. Kembali Allah mudahkan kita untuk melaksanakan salah satu ibadah di antara banyaknya ibadah yang dapat kita tunaikan di bulan Ramadan ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus istiqomah, untuk terus menambah ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian jamaah Masjid Al-Amin yang dirahmati Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Hadis ini memiliki makna seseorang akan dibangkitkan dan akan dikumpulkan bersama orang yang mereka cintai. Salah seorang ulama Mesir yang bernama Syekh Dr. Ahmad Farid menjelaskan dalam salah satu kitabnya bahwa seseorang disebut mencintai apabila nasara sunnatahu wa dzabbu an syar'iyyatihi, bahwasannya apabila seseorang itu sering melakukan kebiasaan yang dilakukan oleh idolanya dan percaya ditambah yakin bahwa kebiasaan itu merupakan sesuatu amalan atau jalan yang terbaik. Permasalahan sekarang kita, wahai para jamaah, bahwasannya kita disuguhkan dengan begitu banyak figur-figur, dengan begitu banyak figur-figur orang kafir yang ditonjolkan, disodorkan di depan kita, di depan masyarakat kaum muslimin. Dan yang ditakutkan bahwa apabila mereka figur-figur yang diberikan kepada kita ini kelak menjadi idola yang kita idolakan, sehingga akhirnya kita dibangkitkan bersama dengan mereka di neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak, ibu, adik-adikku jamaah Masjid Al-Amin yang dirahmati Allah, banyak sekali figur-figur, tokoh-tokoh dan panutan-panutan yang kaum muslimin miliki. Di antaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ratusan ribu sahabatnya. Maka pada malam hari ini kita akan membahas salah satu di antara ratusan ribu dan di antara sekian banyak panutan-panutan kaum muslimin yang dapat kita jadikan idola. Kita akan membahas salah satu sahabat yang bernama Abdullah ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas adalah salah seorang sahabat junior. Mengapa dikatakan sahabat junior? Karena Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrah. Yang artinya ketika Abdullah bin Abbas lahir, umur Rasulullah saat itu berumur 50 tahun. Maka ada perbedaan usia yang sangat jauh. Ibnu Abbas baru lahir, sedangkan saat itu usia Rasulullah SAW telah menginjak 50 tahun. Tetapi ternyata gap usia yang panjang ini tidak membuat Abdullah bin Abbas tertinggal dari sahabat-sahabat senior yang lain. Bahkan Abdullah bin Abbas pada nanti akhirnya ulama-ulama salaf memasukkan Abdullah bin Abbas ke dalam golongan di antara sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis yang paling banyak. Sedangkan umur beliau beda 50 tahun dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau meriwayatkan setidaknya 1.600 hadis. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan julukan ke Abdullah ibnu Abbas dengan julukan Al-Bahr wal-Hibr. Al-Bahr yang artinya laut, lalu Al-Hibr yang artinya tinta. Julukan yang Rasulullah berikan ini menandakan bahwasannya Abdullah bin Abbas memiliki ilmu yang sangat luas. Banyak perkataan-perkataan para sahabat, para ulama yang membuktikan keluasan ilmunya Abdullah bin Abbas. Di antaranya adalah perkataan Abu Wa'il ketika melihat Ibnu Abbas ceramah di hadapan kaum muslimin ketika sedang musim haji.
Saat itu Abu Wa'il melihat bahwasanya Abdullah bin Abbas menafsirkan di hadapan kaum muslimin tentang surat An-Nur. Maka kemudian Abu Wa'il berkata, seandainya bangsa Romawi, bangsa Persia dan bangsa Turki mendengar apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, niscaya mereka semua akan masuk Islam. Maka perkataan Abu Wa'il ini mirip dan sesuai dengan apa yang Masruq Ibnul Ajdaf sampaikan. Beliau menyampaikan sesuatu tentang Abdullah bin Abbas. Masruq Ibnul Ajdaf radhiyallahu anhu yang mengatakan, ketika aku melihat Abdullah bin Abbas, maka aku mengatakan dalam diriku, wahai, sesungguhnya dia adalah manusia yang paling tampan. Kemudian apabila aku melihatnya dia berbicara, maka aku berkata, wahai, niscaya dia adalah orang yang paling fasih. Kemudian ketika aku melihat dia menyampaikan suatu ilmu, maka aku berkata, wahai, sesungguhnya aku melihat orang yang paling pandai. Kemudian di antara perkataan ulama adalah perkataan Ibnu Mas'ud, bahwasannya seandainya Abdullah ibnu Abbas sebaya dengan usia kami, maka niscaya tidak ada di antara para sahabat yang dapat menyaingi kepandaiannya Abdullah ibnu Abbas. Perkataan-perkataan di atas adalah pembuktian bahwasannya Abdullah bin Abbas merupakan seseorang yang layak dijuluki Rasulullah dengan julukan Al-Hibr dan Al-Bahr. Kemudian banyak pula kisah-kisah yang tertulis di dalam buku-buku sejarah yang menyampaikan tentang mulianya sifat dan kepandaian Abdullah bin Abbas. Di antaranya adalah doa yang sering sekali kita dengar, doa yang Rasulullah panjatkan kepada Abdullah bin Abbas. Saat itu Abdullah bin Abbas meminta izin kepada tantenya yang bernama Maimunah. Maimunah saat itu berstatus sebagai istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abdullah bin Abbas meminta izin kepada Maimunah untuk menginap di rumahnya Maimunah. Maka setelah malam tiba dan Abdullah bin Abbas ikut tidur bersama Maimunah dan Rasulullah, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun. Rasulullah hendak melaksanakan sholat qiyamul lail. Maka Rasulullah bersiap-siap untuk mengambil air wudhu dan membuang hajat. Ketika Rasulullah SAW kembali dari kamar mandinya, Rasulullah sudah menemukan seember air yang ternyata disiapkan untuk Rasulullah berwudhu. Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada Maimunah, wahai Maimunah, siapa yang menyediakan seember air ini? Maka kemudian Maimunah menjawab, yang menyediakan air itu adalah Abdullah ibnu Abbas. Maka kemudian muncullah sebuah doa yang sering sekali kita dengar, doa yang Rasulullah berikan kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Kemudian Abdullah bin Abbas juga terkenal dengan semangatnya dalam menuntut ilmu. Dikisahkan bahwa Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah wafat, umur beliau baru mencapai 13 tahun. Ketika Rasulullah wafat di umurnya yang 63 tahun sallallahu alaihi wasallam, umur Abdullah bin Abbas baru mencapai 13 tahun. Sangat kecil sekali. Namun apa yang Abdullah bin Abbas sampaikan, bahwasannya tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, aku kemudian pergi ke rumah-rumah para sahabat untuk mencari ilmu. Maka kemudian digambarkan bahwasannya Abdullah bin Abbas mendatangi rumah setiap para sahabat pada waktu qailulah, pada waktu siang hari.
Ketika Abdullah bin Abbas tidak mendapati rumah para sahabatnya terbuka untuknya, Abdullah bin Abbas rela menunggu di depan pintunya. Abdullah bin Abbas menceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh beliau sendiri, saat itu aku mendatangi rumah para sahabat. Apabila datang kepadaku satu hadis, maka aku akan mendatangi rumah-rumah sahabat tersebut. Kemudian aku akan menggelar selendangku di depan pintu rumah Abdullah bin Abbas, di depan rumah para sahabat, sampai-sampai pasir-pasir debu jalanan itu menghantam wajahku. Kemudian setelah menunggu, ketika itu salah seorang sahabat membukakan pintu rumahnya, kemudian melihat bahwasannya Abdullah bin Abbas menunggu di depan rumahnya. Maka salah seorang sahabat ini mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Wahai keponakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada apa engkau duduk di depan rumahku?" Lalu kemudian Abdullah bin Abbas menyampaikan, "Aku mendengar sebuah hadis, yang hadis ini disampaikan olehmu." Maka kemudian sahabat ini menyampaikan, "Mengapa tidak engkau minta aku saja untuk datang kepadamu?" Maka kemudian Abdullah bin Abbas menyampaikan sebuah perkataan yang kemudian kita kenal menjadi kaidah yang sering disampaikan oleh guru-guru kita. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ana ahaqqu an atika." Bahwasannya, wahai sahabat, sesungguhnya aku yang lebih berhak untuk mendatangimu, karena al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Karena sesungguhnya ilmu itu sebaiknya didatangi, bukan ilmu yang kita suruh mendatangi kita. Masih banyak kisah yang ditulis oleh para salaf dalam kitab-kitab sejarah mereka, dan semoga kisah yang sedikit ini bisa menjadi penyemangat para jamaah untuk kembali membuka kitab-kitab, menjadikan para sahabat-sahabat idola dalam kehidupan sehari-hari kita, yang semoga kemudian nanti kita akan dibangkitkan bersama dengan siapa yang kita jadikan idola. Maka kita berdoa semoga Allah memudahkan kita dalam mencari ilmu-ilmunya, dan Allah memberikan kita semangat untuk terus menggali, untuk terus mencari ilmu-ilmu yang mana belum kita ketahui. Semoga yang sedikit ini dapat tersampaikan. Aqulu ma sami'tum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.